hal yang kami tahu Tuhan Yesus, apapun boleh terjadi, tapi kami punya Bapa yang selalu setia buat kami. Kami percaya Tuhan di saat seperti ini Tuhan tidak tinggalkan kami sendiri. Tidak pernah Kau biarkan kami bergumul sendiri Tuhan. Terbukti hari ini kami boleh memuji-muji Engkau, menyembah Engkau karena kemurahan-Mu yang ajaib buat kami. Tuhan pagi hari sampaikan isi hati buat setiap kami semuanya Tuhan. Kami mendengar, kami Tuhan mau melakukannya. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, setiap kami semuanya Tuhan. Supaya firman ini rema yang menguatkan kami sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Mari yang siap. Terima firman Tuhan dengan saya sama yang katakan amin. Haleluya, shalom. Wah kurang banget, shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya boleh berada di tengah-tengah saudara hari ini. Semuanya sehat, amin. Ya, Bapak Ibu, apapun yang dihasilkan setelah melewati sebuah proses, maka diharapkan sebuah hasilnya akan semakin baik dari sebelumnya. Apapun yang dihasilkan mulai sebuah proses, pasti yang punya ini akan mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Contoh begini, apa artinya getah karet? Gak ada harganya kan? Hanya disayat kemudian diambil. Tapi ketika karet ini masuk dalam sebuah pengolahan pabrik, maka karet ini akan jadi banyak hal yang berguna. Karet gelang, sepatu dan sebagainya. Emas itu logam yang mulia. Namun Bapak Ibu hari ini banyak barang-barang imitasi yang mirip dengan emas. Tapi kalau kita mau
pingin punya emas yang mulia, yang benar-benar emas yang murni. Ternyata saya catat begini, perlu dipanaskan 1064 derajat Celcius. Baru yang namanya logam-logam lain itu menyingkir. Dan saya percaya masa pandemi ini sebuah masa diibaratkan Tuhan sedang proses umatnya, amin. Tuhan proses kita supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, cuma masalahnya begini, banyak orang Kristen yang tidak mengerti, kemudian tidak bisa melihat tangan Tuhan merengga kita semuanya. Kita gak sering kali melihat banyak orang percaya yang takut, cemas, khawatir, gelisah dalam masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena mereka gagal melihat tangan Tuhan sedang merengga kita semuanya. Dan kalau kita hari ini bisa melihat itu semuanya, kita sungguh dia orang-orang yang berbahagia, punya Bapa yang setia. Amin. Nah, di Alkitab ada seorang yang ikut seorang nabi yang besar, nabi yang ya pelayanannya sangat luar biasa. Mungkin sudah berapa lama dia ikut melihat mujizat, melihat banyak hal dilakukan, tapi mata rohani tetap tertutup, saudara. Pagi hari ini saya berdoa supaya kita punya mata rohani yang terbuka, melihat tangan Tuhan yang merendah kita dengan luar biasa. Amin. Nah, coba kita lihat dalam 2 Raja 6 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 2 Raja 6, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, ini penting. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta dan berapi sekeliling Elisa. Nah, banyak orang yang tidak bisa melihat tangan Tuhan karena mata rohaninya masih buta. Saudara. Banyak orang yang tidak bisa melihat proses yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena mata rohaninya belum terbuka. Seperti bujang ini, ikut nabi yang besar yang namanya Elisa. Kita tahu Elisa punya pelayanan yang spektakuler, tapi dia gagal melihat bahwa ketika mereka dikepung oleh bangsa Aram waktu itu, maka bujang ini takut yang luar biasa. Nah, Raja Aram ini pada waktu Elisa ada sebuah kerajaan yang sangat superpower militernya. Israel tidak punya apa-apa. Tapi dibandingkan dengan kerajaannya Arab yang begitu banyak pasukannya, mereka seperti belalang mungkin. Nah, mereka ini takut bujang ini. Kemudian ngomong, celaka Tuanku, apa yang harus kita perbuat? Maka Elisa berdoa supaya Tuhan membuka matanya supaya dia melihat. Nah, saudara, pagi hari ini penting bagi kita untuk punya mata rohani yang terbuka. Mata rohani yang bisa melihat tangan Tuhan merenda. Meskipun secara kasat mata, faktanya kita belum melihat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa orang yang hari-hari takut, cemas, ya. Mari kita hari ini mohon supaya Tuhan membuka mata rohani kita, supaya kita ini melihat. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, Tuhan berikan sebuah visi tentang rumah Bapaknya. Dia ngomong, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu visi. Itu sebuah hal yang gak kita lihat hari ini, bukan? Sebuah visi, sebuah hal yang nyata, yang harusnya kita lihat biar orang percaya. Thomas berkata, ya, dan kemudian Tuhan berkata pada Thomas dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, tolong ditampilkan ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudara, kata melihat ini horau. Kata melihat ini horau itu melihat dengan sebuah pengertian. Banyak orang yang gagal mengerti hari-hari ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan punya cara untuk memurnikan setiap umat-umatnya. Amin. Makanya Pak Gembala, Pak Hari berkata bahwa ini masa-masa penyaringan, pemurnian. Dan Tuhan sedang merenda kita. Sebab itu sudah berapa lama kita di orang percaya. Pagi hari saya ngomong bahwa kalau kita dengar berita terus tentang COVID, memang takut Bapak Ibu. Cemas, khawatir. Tapi sebuah obat yang kuat ketika iman kita ini kuat. Pikiran kita damai sejahtera, amin. Di situ imun kita akan kuat. Nah, kalau kita terus khawatir, takut, cemas,
kita tidak bisa berabot apa-apa Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam Efesus 1 ayat yang ke-18. Dan supaya ia itu Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Amin. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan tuh ingin kita supaya punya mata hati yang terang. Bukan gelap. Mungkin hari ini kita lihat ngomong orang buta itu matanya nggak melihat secara fisik. Tapi banyak orang Kristen yang buta rohaninya loh. Percaya Yesus, ikut Tuhan berapa lama, ikut ke gereja, bersorak-sorak nyanyi, ikut doa, tapi mata rohaninya belum terang. Sehingga apapun yang terjadi kita menjadi orang-orang yang khawatir, takut, gelisah, cemas. Tapi kalau kita hari ini mengerti Tuhan sedang punya cara untuk meringankan kita, merendah kita adalah orang-orang yang bersyukur, punya Allah yang luar biasa, amin. Pagi hari ini saya akan sampaikan 3 perkara saja. Bagaimana kita punya mata rohani yang terbuka. Melihat tangan Tuhan yang tak terlihat oleh mata jasmani. Tapi Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Berapa banyak yang mau punya mata rohani terbuka Bapak Ibu, amin. Nah, coba kita yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti tidak kita lihat. Saudara, kata lihat di sini itu dalam bahasa artinya, bahasa Yunaninya blepo. Blepo itu artinya apa? To have understanding. Mengerti, memiliki pengertian meskipun tidak melihat dengan mata jasmani. Meskipun belum kita lihat jalan-jalan Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup tolong kita semuanya. Itu orang yang punya pengertian. Sebab itu yang pertama kalau kita mau punya matahari yang terbuka, belajar untuk terus-menerus melatih hidup oleh karena imanmu. Bukan berfakta, tapi beriman. Nah banyak orang yang berfakta, faktanya begini loh Pak. Ketakutan di mana-mana. Saudara, saya cuma ngomong kita harus punya prinsip. Kalau kita hidup bagi Tuhan dan berbuah-buah. Kalau kita mati itu keuntungan kita, amin. Nah kalau orang Kristen tidak berani begitu Bapak Ibu. Lama-lama sama dengan orang dunia. Saya punya satu jemaat yang sampai hari ini takutnya luar biasa. Kakinya baru dioperasi 1. Udah ke gereja, begitu COVID saya ajak, ayo. Seringkali dia ngomong, iya kalau saya ke gereja sembuh kaki saya. Tapi ketika dipengaruhi oleh banyak macam suara-suara yang dia dengar. Yang satunya ikut lagi Bapak Ibu. Kumat lagi, yang satunya dioperasi, satunya sakit lagi. Betulnya dia tidak perlu sakit begitu kalau dia punya iman yang kuat, amin. Kalau imannya brekeli, ya pasti semuanya akan terdatang sakit, stres. Ya kan, semua sakit penyakit katanya awal dari pikiran. Stres, takut, khawatir. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, kita punya berkata bahwa Allah kita mampu topang kita. Kalau hidup itu berbuah bagi Tuhan. Kalau mati keuntungannya sudah Bapak Ibu. Kita hidup hanya bagi Tuhan, amin. Nah, blepo artinya to have understanding. Iman membuat seorang itu punya pengertian. Meskipun dia ditangkap oleh mata jasmani. Dia punya pengertian. Bahwa Tuhan ada dan sanggup tolong kita semuanya. Beberapa waktu lalu saya mau sharing sedikit Bapak Ibu. Saya bersyukur punya teman Pak Gembala. Bantu saya juga. Beberapa waktu lalu kami punya gereja yang memang kami banyak anak-anak mahasiswa. Kemudian kami ini harus bergumul karena apa, yang punya ruko itu harus bayar deadline, harus deadline. Dulu papanya yang mimpin, sekarang anaknya. Sehingga punya pegawai papa yang tua-tua dikeluarin semua. Kita ngadepi orang seperti itu. Kemudian Pak Gembala doain saya, sudah Pak beres Pak. Saya mau saja begini, mulai Januari Bapak Ibu. Saya sudah berdoa, nanti April habis nih kontrak saya. Saya cari Tuhan benar-benar, saya sungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan. Satu ketika Tuhan dalam hati saya ngomong gini, aku akan selesaikan bagi kamu. Itu rema yang membuat saya itu kuat. Aku akan selesaikan bagi kamu. Seringkali Pak Gembala ngajak saya tuh
makan siang, tanya, udah selesai Pak? Udah, belum. Tapi saya tidak ada suatu kekhawatiran sekali. Damai Tuhan itu tinggal dalam hidup saya. Yang nggak pernah saya rasakan tahun-tahun lalu, nggak pernah saya rasakan. Kenapa ketika saya doa, ada kata-kata dalam hati saya, aku akan selesaikan baik kamu. Saudara, singkat cerita 50% terbayar. Saya kasih deadline 1 bulan lagi. Kami nggak berani nagih jemaat karena apa? Semua pandemi. Ada kehilangan pekerjaan, ada yang pekerjaannya cuma 3 hari seminggu. Bahkan yang 2 hari seminggu. Saya nggak tega. Pada tanggal Mei, ya Juni deadline-nya. Mei itu tanggal 19 Mei. Kira-kira jam 5:30 malam begitu. Ada orang di rumah saya ketok-ketok pintu ngomong paket. Anak saya lihat 5:30 kan agak remang-remang. Saya tanya, siapa? Gak tahu, gak jelas. Khawatir kan suaranya pakai topi, paket. Tapi ketika saya keluar, makin dekat saya dengan suara itu, saya pengen tahu siapa orang yang ngomong paket itu. Itu dulu gembala saya di BSD Bapak Ibu. Makanya saya menangkap sebuah pengertian rohani. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan punya understanding akan suaranya. Amin. Engkau akan tahu bagaimana suara Tuhan itu. Engkau gak perlu takut lagi dengan keadaan yang begitu, ya hari ini begitu mencekamnya. Karena kita tahu suara gembala kita seperti apa. Saya tahu ketika makin dekat, oh suara gembala saya. Saya ngomong, ini Pak Theophilus ya. Oh iya, datang ke rumah saya di BSD Bapak Ibu. Nah kenapa datang, kemudian kita ngobrol di rumah, sebentar dia cuma 1 hari. Karena dari Semarang, digerakkan Tuhan ke Malang, kemudian di Malang 1 hari balik ke Jakarta, ke BSD. Waktu itu saya coba ngomong, ya doakan Pak, gereja kami ini butuh dana. Oh ya, ketika dia mau pulang melangkah dari pintu rumah, istrinya ngomong gini, doakan kami ya, doakan kami. Oh ya, saya doain apa? Tapi dia pulang. Bapak Ibu, ketika jam 12 malam lebih 10 menit kali, WA saya masuk. Kemudian dia ngomong gini, kenapa kami ke Malang? Karena Pak Gembala ini ada perasaan untuk bantu kamu. Bantu apa? Bantu untuk melunasi apa? Kontrakan gereja kami yang kurang 50%. Bapak Ibu, itu terjadi karena saya nggak ngomong siapa-siapa. Nggak ngomong si A, si B, si C, enggak. Tuhan bisa ngomong yang jauh di sana untuk berkati hambanya. Kenapa? Karena saya percaya, saya ada satu kata-kata dalam iman saya, Tuhan akan selesaikan bagi kamu. Saudara, itu blepo. To have understanding, punya pengertian bahwa di masa-masa seperti apapun juga, Tuhan itu pasti sanggup tolong kita semuanya. Dan iman itu perlu dilatih, amin. Dari mana latihnya? Ketika adalah masalah begini. Coba kita lihat ya, satu ayat lagi dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pagi hari kita nggak melihat Yesus, tapi kita punya pengertian yang harus mata kita terbuka bahwa Tuhan sanggup tolong kita semuanya. Amin. Sehingga kita nggak takut Bapak Ibu. Ya kita nggak boleh juga sembrono gitu kan. Datang ke kumpulan, enggak. Saya percaya kok, kalau Tuhan nggak izinkan kita sakit COVID, nggak sakit. Kalau Tuhan izinkan, dan itu berarti untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kita hidup terus bagi Tuhan, berbuah-buah, kayak Pak hari ini bisa bersaksi. Tapi kalau kita mati, sebuah keuntungan karena apa? Rumah Bapak Tuhan sediakan buat kita semuanya. Amin. Ada yang takut pulang ke rumah Bapak Ibu? Haleluya. Ada lagu zaman kuno, ada lagu waktu saya lagi ngecat rumah, ya saya ingat lagu-lagu zaman kuno. Lagunya mungkin gini, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu.
Kulihat wajahmu, Yesus pelepasku, belakang langit biru sana. Itu kan. Lagu ini kan banyak dinyanyikan di gotong royong. Saya kemarin juga sama-sama menguburkan anak sekolah minggu saya yang kena DB. Hari-hari memang banyak DB ya Malang ya. Tapi dia memang terlambat sampai 5 hari. Ke puskesmas, saudara. Katanya cuma flu batuk. Baru masuk ke wafa, di panjen. Nadinya sudah nggak kelihatan di mana ini. Sampai akhirnya dioperasi di lubang sini. Makanya dingin sekali. Tapi anehnya begini, anak itu suka baca Alkitab loh Bapak Ibu. Sekolah minggu suka baca Alkitab, suka sharing, suka bagi tolong teman. Saya ngomong baru rumah bapaknya sudah siap di sana. Amin. Yang pertama kalau kita ingin punya mata hati terbuka apa? Latihlah hidupmu oleh iman. Jangan dengan mata ini loh Bapak. Mata ini menipu. Tapi kalau kita punya blepo, have understanding, punya pengertian bahwa Tuhan bisa tolong kita. Kita menjadi orang-orang pribadi yang kuat dan teguh menghadapi apapun juga. Yang kedua, bagaimana kita punya mata rohani yang terbuka. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai yang ke-9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat kemudian, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, hampir 3,5 tahun ini Filipus bersama dengan Tuhan Yesus. Dia lihat bagaimana Lazarus dibangkitkan. Bagaimana perempuan yang beneran disembuhkan. Bagaimana bujang yang perwira itu disembuhkan karena imannya. Melihat semua pekerjaan yang spektakuler. Tapi Filipus belum percaya. Dan Tuhan ngomong, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara, supaya kita punya mata rohani terbuka. Ayo kita punya cara pandang yang benar tentang Tuhan. Nah, kebanyakan kita digerakkan dengan dipengaruhi dengan sangat kuat dengan mata jasmani ini. Faktanya jelas-jelas ada penyakit. Faktanya jelas-jelas COVID yang berbahaya. Tapi kita harus melatih mata rohani kita. Supaya kita punya cara pandang yang tepat mengenai Tuhan bekerja dalam kondisi seperti ini. Nah, coba Abraham itu contohnya punya cara pandang yang tepat loh. Ibrani 11 ayat 9. Ya, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Itu pertanyaan. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing. Ini cara pandang yang tepat Bapak Ibu. Bukankah Abraham dapat Kanaan? Tapi ketika di Kanaan itu berkat yang dia terima tidak merubah imannya. Bahkan dia ngomong dia tinggal di satu tanah asing. Ayat yang ke-10 coba. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi Abraham ini imannya bukan ketika berkatnya diterima. Tanah perjanjian dikasih. Tapi imannya Abraham akan dari kota yang Tuhan bangun sendiri. Di situ dia akan tinggal. Di situ dia Ishak dan Yakub dan seluruh keluarga dia tinggal. Itu iman. Makanya kita harus punya cara pandang yang benar ketika ada masalah. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kok. Amin. Tuhan tidak biarkan kita bergumul sendiri kok. Itu keyakinan harusnya. Harusnya kita tahu bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kita hidup benar. Ketika ada masalah kayak Ayub. Ayub itu orang benar, orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ketika dia ada masalah, coba ada orang-orang yang mungkin hari ini ketika hartanya diambil, wah bingung. Ada orang-orang ketika keluarganya diambil, dia akan bingung.
cuma Ayub dua-dua loh. Hartanya habis, keluarganya habis. Saya ngomong ini Ayub ini kuatnya luar biasa. Sebagai pribadi yang tangguhnya luar biasa loh. Banyak orang yang gila karena uangnya habis kan. Beberapa waktu yang lalu ketika deposito di bank apa hilang, gila loh dia. Ada orang yang memang kelemahannya di harta benda. Tapi ada orang-orang yang kelemahannya dalam sebuah hubungan keluarga. Lemah. Ayub ini dua-dua hilang loh Bapak Ibu. Tapi kenapa Ayub kuat? Pada ayat yang 42 dia ngomong gini. Dari kata orangku, aku mendengar dengan Tuhan. Tapi dalam proses itu, dia melihat Tuhannya. Kata melihat dalam Ayub itu luar biasa. Rawau. To see and have vision. Melihat dan punya visi. Bapak Ibu kalau kau ketemu dengan Tuhanmu, meskipun keadaannya carut marut begini, kau akan tetap punya visi yang besar. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amin. Nah saya yang penting gini, apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita hari ini yang merupakan fakta, tidaklah benar-benar fakta jika itu dihadapkan dengan Tuhan. Saya ulangi ya. Apa yang kita lihat dengan mata jasmani hari ini yang merupakan fakta yang ada. COVID itu fakta kan? Fakta ya. Penyakit itu fakta enggak? Fakta. Tapi itu bukan lagi fakta kalau kita itu dihadapkan dengan Tuhan. Tuhan bisa merubah yang namanya gelap jadi terang. Tuhan bisa merubah yang namanya malam jadi siang. Dan dia pun bisa merubah yang namanya beban jadi berkat. Amin. Makanya kalau orang tuh lihatnya jangan matain terus saya. Buktinya begini loh Pak. Buktinya begini loh. Buktinya banyak penyakit loh. Kalau Anda cuma lihat tentang fakta dan Anda juga punya cara pandang yang benar dengan Tuhan. Takut kita, cemas kita, khawatir kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, apa yang merupakan fakta yang kita lihat tidak lagi benar-benar fakta. Karena Tuhan bisa buka jalan meskipun tidak ada jalan. Amin. Ayo kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Selalu baru kasihnya setiap pagi buat kita. Wah. Itu coba nggak tahu lagu ini tahu nggak ya? Lagu ini menginspirasi saya waktu saya dalam keadaan yang oh bukan itu. Itu dia. Engkau adalah bagianku. Tahu ya? Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Oh luar biasa kan? Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru tiap hari, besar kesetiaan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Kalau
Kalau saya nyanyikan ini Bapak Ibu tiap pagi nih, aduh luar biasa loh. Kita bisa bangun, kita bisa hari sehat, karena Tuhan setia luar biasa. Amin. Sebab itu jangan hanya fakta yang kita lihat. Kita harus berubah cara pandang kita tentang Tuhan. Kalau yang bersama kita ini, Paulus ngomong ini, kalau Tuhan bersama kita, di pihak kita, siapa lawan kita? Makanya saya percaya saudara, kalau itu hari ini ada dijadikan Tuhan COVID seperti ini, Tuhan mau proses kita, supaya kita lebih baik daripada yang dulu. Amin. Ikuti aja, ikut Tuhan. Tuntunan Tuhan diikuti aja. Makanya Pak Gembala ngajarin untuk apa? Ada komsel, ada hots, ikuti aja. Itu tuntunan Tuhan. Enggak usah takut nanti kalau saya ketularan gimana. Saya percaya kalau iman kita kuat, kita punya hati yang gembira, damai sejahtera. Oh itu imun yang paling kuat ya Bu Dokter ya. Daripada Anda main vitamin D terus, vitamin K2. Ih Bu Dokter yang mana ini? Yang hitam ya? Oh salah ya? Oh salah. Salah. Iya kan? Nah kalau ya vitamin D itu katanya apa hari, kalau vitamin D itu bisa keracunan. Nah kalau iman kita kuat, damai sejahtera, kita ada teman. Nah udah, saudara Bapak Ibu, pasti Tuhan tolong kita semuanya, amin. Yang pertama tadi, ayo kita punya melatih iman kita, hidup oleh iman. Yang kedua, cara pandang kita harus benar. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mempunyai mata rohani terbuka. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8, ini yang terakhir. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pertanyaan begini loh, bisa enggak orang melihat Allah? Kan itu Tuhan Yesus ngomong, di bukit loh dia ngomong. Khotbah pertama loh, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Loh Pak, katanya Musa aja gak bisa melihat Allah kan? Kan Musa gak bisa melihat Tuhan. Bapak itu yang luar biasa, gak bisa. Dia cuma dilihatin punggungnya saja. Tapi Tuhan Yesus ngomong gini, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa kontradiksi? Enggak. Saudara. Kata melihat itu pakai kata optomai. Optomai itu artinya gini loh. Optomai itu Allah akan menampakkan dirinya kepada orang yang hatinya murni. Kalau manusia melihat Allah gak mungkin bisa. Tapi kalau Allah akan menampakkan dirinya, bisa gak? Bisa. Berapa banyak orang yang kesaksian dari seberang, kemudian ketika dalam doa dia menampakkan akan Isa Al-Masih. Itu optomai. Tuhan menampakkan dirinya. Dan saya percaya kalau orang itu murni hatinya, suci hatinya. Murni hatinya apa? Enggak punya motivasi yang lain. Dia tulus hidupnya. Dia melayani Tuhan dengan tulus, bukan cari nama sebagainya. Saya percaya orang-orang demikiannya akan optomai. Tuhan akan nampakkan dirinya. Amin. Saya waktu itu punya satu nenek ya. Nenek saya ini orang GKT 1 di Comboran. Bapak Ibu tahu GKT 1 kan pada waktu itu kan bukan seperti kita yang lagunya kayak tadi itu kan. Aku diberkati, enggak begitu kan. Kalau nyanyi kan hormat bagi Allah Bapa. Kalau lagu terakhir Bapa terima gitu. Itu kok gereja itu makan permennya enggak boleh Bapak Ibu. Itu saya makan permen loh Bapak Ibu. Tapi kalau gereja itu kan nunggu haleluya. Haleluya. Ini nenek saya ini guru sekolah minggu. Setia. Dari muda sebelum nikah sampai punya anak saya meninggalnya guru sekolah minggu. Dan banyak hari tokoh-tokoh GKT 1 yang anak sekolah minggunya dia. Makanya jangan remehkan guru sekolah minggu ya. Karena basicnya dari situ. Itu namanya tantelan. Sampai meninggalnya dia tetap guru sekolah minggu. Sampai hari ini ketua majelisnya GKT 1 itu
guru sekolah anak sekolah minggunya. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika dia menjelang meninggal 2 minggu sebelum meninggal, ini orang GKT loh. Yang waktu itu zaman saya masih SMP, belum ada gereja ngeroh, belum ada. Pak Niko belum ada lah waktu itu. Mungkin masih ya GPDI yang ada. Opa saya pun pendeta GBI tapi GPDI. Kalau nyanyi itu mimbar pecah Bapak Ibu. Tok, tok, tok gitu kalau nyanyi. Kan nyanyi begini. Nah waktu itu kami kaget ketika 2 minggu sebelum meninggal. Sakit parah di ranjangnya. Tuhan tuh optomai dengan dia. Menampakkan diri. Sehingga waktu diajak doa ya. Gitu. Lagi sakit. Dia tepuk tangan begini. Dia bahasa roh, saudara. Yang belum kita kenal loh. Saya waktu itu masih SMP, kelas 6 SD merinding. Ini ngomong apa orang? Tapi kan menggigau. Karena nggak ngerti bahasa roh. Saya baru tahu ketika saya SMP kelas 2. Oh, nenek saya meninggal itu ketika itu bahasa roh. Kenapa? Ketika dalam hidupnya pure hatinya, murni hatinya. Tuhan itu optomai dengan orang-orang yang murni hatinya. Pagi hari ini kita mau melihat Tuhan. Tuhan mau menampakkan diri. Belajar kesucian hati. Amin. Belajar hati yang murni, yang tulus. Kadang-kadang kita ini menjadi manusia yang enggak tulus hatinya. Bisa gampang bisa melenceng gampang. Saya sejak kecil, saya dibina oleh satu tante saya yang strength rohaninya. Saya belajar murni hati juga gampang, enggak gampang. Tapi bagaimana juga kita harus tetap belajar supaya hati kita ini murni. Apa yang kita katakan itu yang di dalam hati kita. Amin. Apa yang kita sampaikan itu apa yang dalam hati. Saya ingin akhirnya sebuah kesaksian mungkin dulu pernah saya sampaikan di tempat itu atau tempat lain. Di sebuah persekutuan Full Gospel di Amerika. Ada seorang hamba Tuhan yang gereja kecil. Enggak bertumbuh-tumbuh. 20. Wah saya senang, minta Tuhan tolong tambahkan jemaat lagi ya. Menikah hilang 2, 18. Cari kecil lagi, muncul lagi 19, 20. Enggak pernah bertumbuh-tumbuh Bapak Ibu. Padahal dia punya hati yang murni. Pingin sungguh-sungguh. Jemaat teman-teman yang lain seangkatan dengan dia di sekolah teologi ya, jemaatnya 1.000, 2.000. Sampai dia stres, Tuhan kenapa sih jemaat saya kecil sih Tuhan? Apakah Tuhan enggak percaya saya? Dia coba, dia doa tiap hari, dia tiap pagi bangun pagi berdoa dengan Tuhan. Ya Tuhan kasih 20 orang saja. Satu ketika dia di rumah makan, ada sebuah outreach meeting dari Full Gospel itu. Dia ikut itu. Di rumah makan yang di Amerika itu sangat mewah, sehingga tidak boleh orang lain tuh masuk. Apalagi orang yang gak pakai pakaiannya bagus. Ketika dia di pinggir, dia lihat di sebuah ruangan kaca, itu ada pengemis masuk Bapak Ibu. Pengemis masuk di rumah makan itu, sontak diusir oleh pelayannya. Diusir, gak boleh masuk karena ini golongan elit. Kemudian dia keluar, di hatinya iba dengan itu. Dan dia ngomong sama pelayan itu, kalau misalnya tamu saya dan saya yang bayar orang itu, apakah kamu usir tamu itu? Oh tidak Pak, dia ngomong. Ya karena saya mengerti bahwa pasti dia gak punya uang. Kami usir dan ini memang restoran elit. Dia tamu saya, bagaimana? Oh silakan Pak, tapi maaf. Nanti kalau makan tidak di sini, di ruang yang sebelah, yang gak ada orang. Oh baik. Dia panggil, dia lari. Dia panggil pengemis dan ngomong, Pak, Bapak tadi masuk rumah restoran itu ya? Oh iya nak, saya lapar. Ayo, saya ajak makan. Loh, terima kasih. Oh diajak makan kan enak kan? Konon Bapak Ibu makan yang paling enak itu bukan capcay, koloke dan soyong ya, bukan loh. Tahu? Makan yang paling enak itu apa? Makan yang dibayarin. Itu paling enak. Pak Hari suka bayarin saya. Itu paling enak Pak Hari. Iya kan? Makan dibayarin enak. Oh dia suka, senang sekali masuk. Kemudian dia pendetanya ngomong gini, Pak
saya ada meeting, Bapak pesan aja, nanti Bapak diantar oleh Pak lain itu di tempat itu Pak, makan ya Pak, yang kenyang. Oh ya nak, terima kasih ya. Oh dia ikut meeting lagi. Dan ini pengurus itu karena dibayarin Bapak Ibu, dia pesan A, B, C, D, puasin semua. Lah beritanya ngomong, berapa duit ini? Pesan semua. Dikasih hati apa? Rego lempelo katanya. Dipesan Bapak Ibu. Ya dia ikut meeting lagi dan dia noleh gitu, masih ada pengemisnya. Ya dengan pertama disediakan 2, 3, sampai meja penuh ada pengemisnya hilang. Dan dia lari, tanya pelayan itu, di mana tadi Bapak ini? Enggak tahu Tuhan, saya mau nyediakan terakhir, belum dimakan, dia pergi. Waduh, dicari, ujungnya enggak ketemu. Dipesen, ya udah dibayar, dibawa pulang untuk istrinya. Istrinya ngomong makan paling enak, karena apa? Dibayarin. Ya sudah Bapak Ibu, kayaknya waduh ya udah mungkin orangnya nggak mau, tapi kok pesen lebih banyak. Suatu ketika Bapak ini, gembala ini setiap hari pagi, doa pagi di rumahnya. 3 pagi dia bangun. Ketika dia berdoa luar biasa, ternyata Tuhan itu optomai dengan dia. Dia lihat sosok pengemis itu di depan mukanya. Dan pesan ngomong gini, ketika aku lapar, kamu ngasih aku makan. Ketika aku telanjang, kamu ngasih aku pakaian. Psst, hilang Bapak. Dan ternyata setelah itu, Tuhan berkati gereja dengan banyak jiwa luar biasa. Kenapa? Hatinya tulus. Pagi hari ini mari kita punya hati yang tulus. Amin. Amin. Gak ada motivasi yang lain. Selain kita meninggikan nama Tuhan dan berkenan pada Tuhan. Cukup. Biar yang lain punya motif yang lain, tapi mari kita nih biar orang-orang yang bersuka cita. Karena kita percaya kita punya matahari rohani yang terbuka. Latih hidupmu dengan iman yang pertama. Yang kedua, memiliki cara pandang yang berbeda akan Tuhanmu. Yang ketiga, punya hati yang murni. Amin. Mari kita naikkan pujian sekali lagi lagu ini. Saya undang ayo. WL Singer maju ke depan. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, Menantikanmu. Hidupku penuh kebaikan. Saya sebut bagi bersama-sama yuk. Pujian sekali lagi. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Bapak Ibu naikkan pujian sendiri. Katakan kau bagianku Tuhan hari ini. Haleluya. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu.
hidupku penuh kebaikan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setiamu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau. Meskipun kami seringkali tidak setia, Engkau tetap setia buat kami. Kami percaya bahwa pandemi ini Tuhan, kami percaya ini sebuah cara Tuhan untuk proses kami lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Dan ajar kami hari ini punya matahari roh hati yang terbuka, melihat tangan Tuhan yang merenda kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau hidup oleh karena iman kami, bukan karena apa yang kami lihat. Kami mau hidupnya cara pandang berbeda karena Allah kami di pihak kami, siapa yang lawan kami Tuhan. Dan kami mau punya hati yang murni Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menampakkan diri bagi orang-orang yang murni hatinya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selalu berbicara biar Roh Kudus meteraikan dalam hati kami semuanya. Kami pulang dengan kekuatan yang baru Tuhan. Kami tidak takut lagi karena Engkau beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Agus. Tuhan berkati Pak. Saya langsung ke pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram Gereja. Yang platformnya dari WA sudah diubah menjadi Telegram. Bagi yang tidak hadir pada ibadah tatap muka, bisa mengikuti ibadah secara online sekitar siang jam 2 atau jam 1. Dan linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram juga. Dan mari kita membangun mezbah doa setiap pukul 8 malam. Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam kesembuhan tetap diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam. Dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat keuangan yang masih Engkau percayakan pada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami memberi dengan hati yang dipenuhi sukacita. Dan segalanya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari. Kau Bapakku yang setia. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Kau Bapakku yang setia. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan, kesehatan yang boleh kami terima. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami boleh berhimpun di tempat ini, memuji, menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap firman itu menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, apa yang boleh kami dengar dan apa yang boleh kami terima. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Beri kemampuan hati kami Tuhan, untuk bisa menumbuhkan iman itu dalam hidup setiap kami. Ke hidup yang baru, memandang dengan kacamata firman, memandang seperti Engkau Tuhan. Cara pandang Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada setiap kami, umat-Mu di tempat ini, hati yang murni, hati yang tulus. Bentuk hati kami Tuhan, seturut yang Kau mau. Makasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agus, pakai Tuhan hidupnya, pelayanannya, pengembalaannya, jadi saksi, jadi berkat, hidupnya berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun beliau melangkahkan kakinya, Kau utus, nama Tuhan dimuliakan. Berkati istri serta anak-anak beliau. Kami minta berkat-Mu untuk gembala kami Pak Hari, pakai beliau Tuhan. Hati hamba, hati Bapa melekat dalam hidup dan hatinya. Memimpin setiap umat-Mu di tempat ini, menjadi pribadi-pribadi seperti yang Kau mau Tuhan. Berkati juga istri serta anak-anak beliau. Berkati juga umat-Mu GP Hope, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Jadikan kami saluran kasih-Mu, saluran kebenaran-Mu. Makasih Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu di akhir zaman ini. Roh Kudus beri kemampuan setiap kami. Kau pimpin kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sepenuhnya. Agar hidup kami sepanjang kehidupan kami boleh memuliakan-Mu. Dan hidup kami boleh berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia perlu lawatan-Mu, jamahan-Mu. Jamah hati bangsa ini Tuhan. Lembutkan hati bangsa ini. Hujani Indonesia dengan hujan pertobatan serta keselamatan. Kau landa negeri ini dengan kasih yang daripada Tuhan, hingga nama Tuhan dimuliakan di atas bangsa ini. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sampai yang terbawah, dengan hati yang takut akan Tuhan dalam setiap pengambilan kebijaksanaan serta keputusannya, agar seluruhnya itu boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Baik, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu. Anggota gereja kita sudah sekitar 80% yang menerima vaksinasi. Dan bila ada Bapak Ibu yang ingin menerima vaksinasi untuk minggu depan, ada banyak tempat yang dibuka oleh pemerintah untuk minggu depan. Saudara bisa cek atau tanya kepada kami. Tuhan memberkati.